Cukup aneh ketika ada seorang mahasiswi yang menangis dan keluar dari ruangan tertutup seorang dosen. Ketika saya ragu-ragu dan saya menghukum seseorang, ini nanti menjadi hal yang buruk bagi kita semua. Anda bisa bayangkan ya. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Ini berita tentang puluhan mahasiswa dari UNRI yang menangis kecewa karena dosen yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap salah satu mahasiswi divonis bebas oleh pengadilan. Pengadilan memberikan vonis bebas karena pengadilan di dalam pertimbangannya ya oleh hakimnya tidak tercukupi minimal 2 alat bukti untuk memberikan vonis bersalah kepada si terdakwa atau si oknum dosen ini. Ini ditanyakan kepada Rumah Pancasila. Bang, pendapat hukumnya seperti apa? Begini, yang pertama memang kalau kita berbicara tentang keadilan yang harus diputuskan oleh seorang hakim di mimbar persidangan, maka keadilan itu harus benar-benar mampu untuk mewujudkan sebuah pandangan hidup kita ya di Rumah Pancasila secara baik, dan jangan sampai nanti putusan itu kemudian di kemudian hari akan digunakan sebagai dasar-dasar untuk saling menjatuhkan satu orang dengan orang yang lain di dalam kehidupan sehari-hari kita di dalam rumah publik. Oleh karena itu memang secara ketat adanya aturan yang mewajibkan minimal harus ada 2 alat bukti dari ketentuan alat bukti dalam pasal 184. Yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, bukti tertulis, kemudian keterangan daripada si terdakwa, dan juga alat bukti yang satunya yaitu bukti petunjuk. Bukti petunjuk ini didapat hakim dari berbagai alat bukti yang ada dan disempurnakan oleh Undang-Undang IT dengan bukti elektronik. Nah, hakim di sini berpendapat bahwa alat bukti hanya dari saksi korban berupa testimoni yang kemudian testimoni ini didengar oleh saksi lain-lainnya. Sehingga saksi-saksi yang lainnya ini karena hanya mendengar dari testimoni si korban, maka dianggap mereka tidak layak, tidak pantas untuk dikategorikan sebagai saksi. Karena ketentuan undang-undang saksi adalah orang yang harus melihat sendiri, orang yang harus mendengar sendiri, dan orang yang harus mengalami sendiri sebuah kejadian tindak pidana. Nah, ini cukup rumit ya, ada 2 pandangan. Pandangan pertama, ini memang harus bebas. Karena di dalam persidangan ternyata tidak ada saksi lain selain saksi korban yang mampu membuktikan adanya pelecehan seksual berupa ciuman ke pipi kanan maupun pipi kiri daripada saksi korban di dalam ruangan. Tetapi ada hal yang menarik yang menurut saya harusnya dapat dipertimbangkan hakim ya ketika perkara ini pertama kali terlontar di muka umum. Ada sebuah keterangan melalui media yang saya baca dari oknum dosen ini atau si terdakwa yang mengatakan bahwa si korban ini menangis dengan alasan waktu itu bahwa korban ini menangis karena menceritakan kesulitan keluarganya. Sehingga si dosen ini menepuk-nepuk pundaknya sambil mengantarkan dia keluar dari ruangan, dan itu disaksikan oleh staf-stafnya. Cukup aneh ketika ada seorang mahasiswi yang menangis dan keluar dari ruangan tertutup seorang dosen. Sehingga ini perlu untuk dipertimbangkan secara matang juga oleh hakim. Karena apa? Karena ada sebuah ruang di mana hakim ini diberikan sebuah hak utama untuk menentukan alat bukti petunjuk gitu. Alat bukti petunjuk ini didapat dari pengalaman hakim, pengetahuan hakim, dan renungan hakim terhadap semua fakta-fakta baik yang terungkap di dalam persidangan melalui keterangan saksi, ahli, alat bukti surat, dan lain-lain, sekaligus juga dihubungkan dengan kebiasaan di dalam masyarakat. Sehingga kalau kita berbicara secara cermat, maka sebenarnya hakim bisa menyimpulkan 2 alat bukti terpenuhi dari bukti petunjuk dan bukti yang merupakan keterangan daripada saksi korban. 2 alat bukti bisa untuk memvonis bersalah daripada si dosen ini. Tetapi
ada poin kedua yang diperhitungkan oleh hakim. Apa poin kedua yang diperhitungkan oleh hakim? Poinnya adalah bahwa ketika saya ragu-ragu dan saya menghukum seseorang, ini nanti menjadi hal yang buruk bagi kita semua. Anda bisa bayangkan ya, seumpamanya ada orang yang benci dengan saya, Josep Parera, kemudian mengutus seorang perempuan dengan alasan konsultasi, datang masuk di ruangan saya, kemudian menangis atau tiba-tiba berteriak, minta tolong dan lain sebagainya, gitu. Kemudian lari keluar ruangan, kemudian melaporkan saya karena melakukan pelecehan seksual atau lain sebagainya. Maka ini kemudian bisa berakibat buruk. Banyak orang yang akan bisa masuk penjara itu dengan memanipulasi sebuah putusan yang sudah dijatuhkan. Maka hakim juga ketika ragu-ragu berdasarkan nilai-nilai hukum, berdasarkan ketentuan hukum, maka hakim wajib untuk membebaskan seorang terdakwa ketika ada kebimbangan. Ini orang bersalah ataukah tidak. Alat-alat bukti tidak mencukupi untuk memberikan keyakinan kepada hakim. Maka kalau sampai hakim menjatuhkan vonis yang keliru, itu akan memberikan dampak kerugian besar di dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan kerugian yang akan timbul kemungkinan besar hanya satu dampaknya, yaitu apa? Dampaknya itu adalah si terdakwa atau si dosen ini akan melaporkan balik si saksi korban ini atau mahasiswinya dengan pasal 310 KUHP dan 311 ya tentang fitnah. Ini nanti bisa dijuntokan dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang IT, karena waktu itu ada klarifikasi yang disampaikan oleh saksi korban ini kepada masyarakat melalui media elektronik. Nah, efek ini mungkin diperkirakan hakim lebih kecil dan bisa saja akan terjadi perdamaian. Kenapa akan terjadi perdamaian? Karena untuk kasus pencemaran nama baik itu dibuka ruang untuk dilakukannya restoratif justice. Dan tentunya kalau memang terbukti si mahasiswi ini bersalah, tentunya seorang dosen harus bisa memaklumi dan kemudian dilakukan sebuah perdamaian ya di dalam mediasi yang dilakukan oleh pihak aparat ketika umpamanya dilaporkan secara hukum. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hakim inilah yang oleh Rumah Pancasila dianggap masih tepat untuk memberikan putusan bebas karena ada keraguan. Nah, pertanyaannya kemudian ke depan apa yang harus dilakukan ya sehingga tidak terjadi pelecehan seksual, atau apa yang harus dilakukan supaya pelecehan seksual yang terjadi yang tidak ada saksi dan alat-alat bukti lain mampu mendapatkan alat bukti. Begini, Anda bisa langsung melakukan dengan cara ketika Anda berada di ruang yang tertutup dan lain sebagainya, tentunya tidak bisa ya untuk melindungi diri. Maka begitu Anda keluar dari tempat tersebut, bertemu orang, Anda harus langsung bercerita atau melaporkan. Sehingga ada klarifikasi awal. Itu pertama. Untuk mendapatkan bukti. Sehingga orang yang Anda cerita ini akan langsung bisa meminta klarifikasi. Benar tidak kamu melakukan ini? Dia cerita. Ini dia nangis ini. Posisinya seperti ini. Untuk mencari detail. Waktu harus sesegera mungkin. Kedua, Anda dapat melakukan konfirmasi melalui WhatsApp atau SMS. Kenapa Anda melakukan hal ini kemarin kepada saya? Saya tidak senang atau saya tidak suka dengan Anda mencium saya atau meraba saya dan lain sebagainya. Nah, ketika klarifikasi ini dibalas, dijawab, itu akan menjadi alat bukti. Benar ataukah tidak kejadian tersebut. Itu sebuah tips ya dari saya dan dari Rumah Pancasila untuk menambah adanya alat bukti yang ada ketika terjadi sebuah pelecehan. Karena kalau pelecehan seksual yang langsung dilakukan dengan persetubuhan atau memegang alat kelamin dan lain sebagainya, itu memang bisa dilakukan sebuah visum ya, dilakukan visum pemeriksaan dari dokter ya, sehingga nanti ada alat bukti tertulis tambahan dan keterangan ahli. Tetapi bagaimana kalau pelecehan itu hanya meraba atau mencium? Itu
tips ya dari Rumah Pancasila, dan saya berharap ke depan agar di setiap kampus itu dipasangi juga ya CCTV ya di ruang-ruang yang terbuka untuk nanti dapat melihat dan merekam ketika ada terjadi sebuah pelecehan seksual. Dan untuk lebih lanjut ke depan, semoga ruang-ruang para dosen melakukan bimbingan skripsi yang bersifat pribadi atau privat sedikit dibuat terbuka sehingga ada pengawasan-pengawasan juga dari pihak-pihak lain sehingga ke depan tidak ada pelecehan seksual. Mari kita berdiskusi untuk Indonesia menjadi lebih baik. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Jangan lupa buka mata, buka telinga, buka hati untuk selalu berbuat kebaikan di rumah Indonesia.